Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya
nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi ulaika humul faizun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi idzni rabbihim illa siratil azizil hamid. Sidang Jumat yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah bahwa pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan Allah keberlimpahan kehidupan. Baik itu keberlimpahan kehidupan ini berupa kenyamanan dalam kita menghirup udara segar. Kita masih bisa makan makanan yang halal thayyibah, kita masih bisa minum minuman yang menyenangkan, dan kita masih diberikan keislaman, keimanan yang semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita telah melaksanakan juga firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai, manakah dia orang-orang yang telah beriman apabila diseru, dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah aktivitas, dan tinggalkanlah pekerjaan untuk mengingat Allah yang dengan itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu semuanya mengetahui. Sidang Jumat yang berbahagia, insya Allah maghrib nanti kita sudah berganti tahun Hijriah dari 1443 ke 1444, dan momen Hijriah inilah sebagai tolak ukur pada waktu itu, di mana dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke Yathrib atau Madinatul Munawwarah. Kita melihat kilas balik dalam sejarah di mana Rasulullah sebelum hijrah sudah sering menerima delegasi dari Madinah, sudah sering berjumpa dengan kaum muslimin di Madinah. Maka oleh karena itu kedatangannya di sana juga disambut dengan sangat gembira. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Mekah waktu itu adalah simbol dari kampung, kemudian Madinah adalah simbol dari kota. Secara fisik hijrah dari kampung ke kota, dan secara non fisik sebetulnya adalah transformasi kesadaran. Jadi hijrah yang kita ambil pelajaran secara pragmatis kekinian saat ini bukan lagi kita
hijrah tempat. Namun juga dibolehkan di suatu tempat, mungkin kita di suatu tempat mencari ekonomi agak sulit. Akhirnya ada ayat yang mengatakan bahwa bumi Allah itu luas. Carilah fadilah-fadilah di bumi Allah ini. Akhirnya ada orang yang hijrah karena ekonomi, untuk memperbaiki ekonomi juga ini bisa. Namun secara kebanyakan kita ini harus hijrah dalam arti pindah atau menahan atau melepas apa yang telah kita kerjakan untuk menjadi kesadaran yang lebih tinggi. Karena apapun yang sudah kita miliki, suatu saat itu ada perubahan, dan perubahan itu adalah hukum universal. Perubahan itu adalah sunatullah, di mana kita tidak bisa melawannya. Misalkan kita punya anak yang masih kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, kita tidak bisa menganggap anak kita seperti anak kecil terus, karena itu ada perubahan. Kita harus juga sebagai orang tua juga harus berubah untuk mensikapi dan untuk berkomunikasi. Kita yang punya istri, mungkin usia 25 tahun, masih cantik jelita, masih menawan, tapi begitu usia 40 tahun akan berubah, usia 50 tahun akan berubah, dan seterusnya. Demikian juga seorang istri yang punya suami, waktu 25 tahun ganteng gagah, 35 tahun masih sentosa, nanti 50 tahun sudah berkurang, dan 60 tahun sudah menjadi kempong perot jambul wanen, dalam arti sudah tua, dan itu perubahan harus diterima. Jadi perubahan itu adalah hukum universal, sunatullah yang tidak bisa kita lawan. Kita bisanya hanya menerima perubahan itu apa adanya. Sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, hijrah dalam arti pindah. Maka kita pindah dari yang tadinya kita malas belajar, kita menjadi rajin belajar. Tadinya kita malas membaca Al-Quran, malas memahami Al-Quran, malas tilawah Al-Quran, malas tadabbur Al-Quran. Kemudian kita hijrah menjadi peningkatan, suka membaca Al-Quran, suka tadabbur Al-Quran, dan suka tilawah Al-Quran, dan suka belajar Al-Quran. Yang tadinya kita malas dalam mencari rezeki, mari kita hijrah menjadi orang yang suka, orang yang cerdas mencari rezeki, dan juga dengan ikhlas. Yang tadinya kita mencari rezeki hanya dengan otot, mari kita gunakan otak kita juga sebagai kecerdasan, dan setelah itu kita gunakan dalam kerja itu secara spiritual, yaitu dengan ikhlas kita melayani orang lain, kita memberikan kebahagiaan orang lain, baik itu customer, baik itu sebagai langganan ataupun yang lain. Karena kalau kita niat ikhlas untuk melayani dengan sebaik-baiknya, dengan bismillah, dengan billah, dengan alhamdulillah, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang berkah. Kita bekerja tidak usah mikir uang, yang penting kita melayani orang. Kita melayani orang dengan ikhlas, insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya, karena kita sudah mengikhlaskan diri kita untuk melayani orang lain. Dan tugas kita melayani orang lain adalah kepanjangan tangan Tuhan, di mana Tuhan tidak mungkin memberikan langsung pertolongan ataupun pelayanan kepada hambanya ini. Semuanya adalah lewat manusia satu dengan yang lain. Maka esensi hijrah, pindah ataupun melepas. Sekarang melepas apa? Biasanya kita memiliki sesuatu, itu takut kehilangan, takut berubah, sehingga kita pertahankan. Kalau misalnya kita
punya tabungan 200 juta di bank, kita pertahankan jangan sampai berkurang, sehingga kita sangat tidak sangat tidak membutuhkan ataupun sangat tidak memedulikan diri kita. Kadang sakit masih iman-iman ataupun tidak mau mengambil uang untuk kesehatan, bahkan hariannya untuk membeli vitamin, untuk makanan yang halal atau ibadah saja dia takut karena kalau tabungannya berkurang. Ini namanya ada kemelekatan. Orang Islam boleh punya uang banyak, boleh punya rumah bagus, boleh punya mobil yang bagus, boleh punya ladang yang banyak, tapi semuanya itu seharusnya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada kemelekatan karena suatu saat ada perubahan. Sebab apa? Yang kita miliki sejatinya bukanlah yang kita cari, tapi yang kita miliki sejatinya adalah yang kita berbagi, yang kita berikan orang lain, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita berikan ataupun untuk menolong sesama. Itulah sebetulnya yang menjadi hak milik kita. Karena itulah yang bisa menolong amal kebaikan kita. Itulah namanya hijrah dari kemelekatan menjadi kita ikhlas memberikan. Dan banyak lagi, misalnya kita hijrah, pindah dari sesuatu yang diri kita ini masih dalam kesadaran yang bawah, sering suka marah-marah, sering suka ngomelin orang, sering suka membenci orang, sering dendam, sering sakit hati, sering kecewa. Dan itulah harus kita hijrah atau pindah menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang arif bijaksana. Dan semua itu nanti akan kembali pada diri kita masing-masing, di mana kalau kita berbuat baik, insya Allah akan kembali pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, di dalam surah At-Taubah ayat 20 yang tadi sudah saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Dan orang-orang yang beriman, di sini adalah beriman sungguh-sungguh, bukan hanya mengaku beriman. Beriman sungguh-sungguh. Wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah yang tadi saya sebutkan, dari hijrah malas menjadi rajin, dari hijrah punya kemelekatan kepada harta, kepada keluarga, kita menjadi ikhlas, tidak ada kemelekatan, dan kita hijrah dari yang tadinya kurang belajar, kita selalu belajar, yaitu qiraah Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan tadabbur Al-Quran, sehingga kita benar-benar sudah mengerti esensi dari hijrah atau pindah dari yang buruk kepada yang baik. Kemudian wajahatu, dan orang-orang yang jihad, dalam arti orang-orang yang berjuang. Jahada itu artinya orang yang mujahadah, orang yang sungguh-sungguh berjuang. Fisabilillah, di garis hukum Allah atau di jalan Allah. Yang namanya jihad fisabilillah bukan hanya angkat senjata, tapi yang perlu kita perangi adalah kebodohan, yang perlu kita perangi adalah kemiskinan, yang kita perangi adalah keterbelakangan, yang kita perangi adalah kemalasan, dan yang kita perangi adalah keterbelakangan, yang semua itu untuk hijrah atau kembali atau pindah dari hal yang kurang baik menjadi baik. Dengan apa? Hijrah kita dan berjuang kita bi amwalihim, dengan harta kita, wa anfusihim, dan diri-diri mereka. Jadi dalam kita kalau sudah beriman, sudah hijrah, kemudian kita sudah jihad, sudah berjuang, itu bi amwalihim, dengan harta mereka, dan anfusihim, dengan jiwa mereka. Anfus jamak dari nafsu, dengan jiwa, dengan diri, dengan tenaga, dengan pikiran, dan lain sebagainya. Yang punya harta dengan ambal jamak dari malun yang berarti harta.
Karena harta yang sungguhnya adalah yang kita perjuangkan, yang kita berbagi, yang kita peruntukkan untuk fisabilillah. Baik itu untuk infak kepada keluarga, untuk infak sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terlantar. Semua itu adalah milik kita, yang semua itu sesungguhnya hakikatnya adalah yang kita miliki. Kemudian orang yang sudah hijrah, sudah jihadu, sudah jihad, sudah berjuang di garis hukum Allah dengan harta dan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah. Dia mendapatkan a'dham. Ini isim a'dham, artinya superlatif. Paling besar di sisi Allah derajatnya. Luar biasa. Walaupun kita mungkin selisih 1 derajat. Tapi yang 1 derajat ini di surga, yang 1 derajat di neraka. Yang 1 derajat ini bahagia, yang 1 derajat ini menderita. Yang 1 derajat ini sudah luas pikirannya, yang 1 derajat ini masih sempit pikirannya. Maka di sisi Allah, orang yang sudah hijrah dan sudah berjuang di garis hukum Allah dengan harta dan jiwanya akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu maka marilah kita hijrah atau pindah dari sesuatu yang kita dalam kesadaran rendah ke kesadaran tinggi. Yang tadinya jiwa kita masih redup, mari kita berikan cahaya dengan nur ilahi, dengan wahyu ilahi, dengan petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang tadinya kita masih suka marah-marah, masih suka benci, masih suka dendam, mari kita menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang arif bijaksana. Dengan begitu insya Allah kita akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah sisa umur kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam kita menapaki tahun hijrah yang baru 1444 ini sebagai introspeksi diri kita masing-masing untuk meningkatkan kesadaran, untuk meningkatkan keinsafan, untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan kepasrahan kita, aslama kita, Islam kita, dan semua itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing, karena yang bisa menyelamatkan diri kita masing-masing adalah perbuatan dan amal kita masing-masing. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan, baik itu anak, keluarga, orang tua, semuanya itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya, dan semua apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa salana wa iyyakum bi jumlatihi ibadi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.